Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi praktek baca kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di surat Al-Baqarah, ayat yang kita baca kemarin. Sekarang berarti sisa terjemah dulu ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-alamatu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, yang artinya, dan ayat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar. Dan Allah berfirman, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Maka ketika ujian itu ada, maka seorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Baik. Ini terjemahan yang kita sudah baca di sebelumnya. Wahadihi, dan ini ayat, hadhil ayat ini nadir. Diterjemahkan tadi sejalan, bisa juga dibilang semisal. Nadir artinya mathil, semisal. Bisa juga dimaknakan sama. Ayat ini yaitu ayat yang kita baca sebelumnya. Iya, ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa kita pasti diuji. Iya. Semisal qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, am hasibatum, apakah ataukah kalian menyangka. Hasiba menyangka. Datum kalian. Apakah kalian menyangka antadkhulul jannah, kalian akan masuk ke dalam surga. Kalian akan masuk ke dalam surga. Walamma ya'lamillah, dan Allah tidak mengetahui dulu alladzina jahadu minkum, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jihad di sini maksudnya bersungguh-sungguh. Diterjemahkan. Ya, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga tapi Allah belum tahu siapa di antara kalian? Allah sudah tahu, tapi ini maksudnya adalah memberikan kabar bahwa harus Allah tahu dulu kamu itu orang sungguh-sungguh atau tidak. Iya. Maksudnya harus ada dulu tindakan nyata darimu. Kamu adalah orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh dari kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bersabar. Di atas jalan. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alif lam mim. Ahasiban nas, apakah annas manusia menyangka, ayutroku untuk ditinggalkan, dibiarkan, ayakulu untuk berkata, amanna kami beriman. Itu kan asalnya aman, kami beriman. Wahum la yuftanun, dan sementara mereka tidak diuji. Yuftanun di sini difitnah, maksudnya diuji. Karena fitnah maknanya diuji. Fitnah bisa bermakna ujian, sebagaimana fitnah juga bisa bermakna syirik. Seperti di ayat sebelumnya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah, maksudnya syirik. Maksudnya adalah syirik. Iya.
Kalau di sini maknanya fitnah adalah ujian. Mereka berkata kami beriman dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh qad fatanna, kami telah memfitnah. Apa artinya sini? Apa tadi memfitnah sini? Menguji. Sungguh kami telah menguji. Alladziina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui alladzina, orang-orang yang sodaku jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan mengetahui orang-orang yang dusta. Karena ketika ujian itu nampak siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Iya, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Fa'indal imtihan, maka kata beliau ketika ada ujian, yukramul mar'u, seorang itu dimuliakan. Kalau dia lulus ujian, dia dimuliakan. Yang mampu melewati ujian, itulah yang dimuliakan. Au yuhan, atau dihinakan. Itu orang yang ketika diuji berkeluh kesah, paham kan? Murka, itu dihinakan. Jadi bukan yang dilihat adalah ucapan kita, tapi bagaimana kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita di atas hal tersebut. Ahsan, tafadhal. Qala Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Hasan. Berikutnya, yas'alunaka. Mana mic kita? Di mana? Antum. Biar bilang ada mix itu. Yas'aluna, apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, hukumnya? Marfu. Marfu, tanda rupanya? Thubutun nun. Thubutun nun, kan dia fi'il mudhari? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah, betul. Wawunya itu apa? Kan alamat i'rabnya adalah thubutun nun. Wawunya itu yas'aluna, ada wawunya itu. Waw pembeda dari fi'il mutal akhir. Lah. Pembeda dari mutal akhir itu nun. Oh. Waw jamaah. Waw jamaah sebagai Fa'il. fa'il. Ka, Maf'ulun bih. betul, maf'ul bi. Mada yunfiqun, mada. Ini isim mausul. Kita akan dapat di buku ketiga insyaallah. Kan belum kita dapat. Maka saya kasih tahu, mada isim mausul. Apa yang? Paham kan? Isim mausul. Bisa juga nanti jadi isim istifham. Bisa juga nanti jadi isim istifham. Iya. Yunfiquna. Sampingnya. Fi'il mudhari. Hukumnya. Marfu. Tanda rupanya. Thubutun nun. Betul. Kul belakangnya. Fi'il amar. Fil amar. Hukumnya. Mabni di atas sukun. Betul. Ma anfaqatum. Ma belakangnya. Isim. Isim apa? Isim mausul. Ah, ini isim mausul. Jadi sekarang kita sudah dapat isim mausul ya. Ma, man, mada. Masih ada sedikit lagi yang sama dengan ini. Iya. Kita akan dapat semua nanti insya Allah di buku ketiga. Isim mausul. Kul ma anfaqatum. Belakangnya anfaqatum. Anfaqa. Fi'il madi Fi'il madhi hukumnya. sukun karena bersambung dengan Hukumnya mu'rab mabni.
Mabni. Di atas Mabni di atas sukun. karena Karena bersambung dengan dhamir mutaharrik. domir yang berharokat, betul. Fa'il. Dari anfaqah. Betul. Min khairin, sampingnya Min huruf jar. huruf jar, khairin, Majrur karena min. betul. Falil walidaini, lil walidaini, depannya, depanmu. Alhamdulillah, seumur hidupku baru ku dapat dia berubah posisi duduknya. Masya Allah. Biasa dia di sana. Ada kemajuan lah. Alhamdulillah. Jar majrur. Jar majrur, mana huruf jarnya? Ya. Ya. Huruf jar. Huruf jarnya li. Li, betul. Jadi majrur, ini al-walidain majrur. Tanda jarnya? Li. Itu huruf jarnya. Tapi alamat majrurnya, alamat Ya. jarnya. Ya. Iya, karena dia isim Sim. Sana. mutanna, ahsan. Masya Allah, alhamdulillah. Wal aqrabina, depannya. Wa. Waw ataf. Waw atof, betul. Al aqrabina, Ataf ke lil walidain. berarti hukumnya apa ini? Marfu mansub Majrur. majrur. Atof ke majrur, hukumnya juga apa? Majrur, betul. Ahsanta, depannya. Wal yatama, Ataf. atof juga. Tanda jarnya? Kasra muqaddar. Kasro muqaddaro, kan dia isim Isim mangkus. mangkus Astagfirullah, maksur. maksud. Apa bedanya maksud dan mangkus? Kalau maksur itu yang diakhiri dengan alif lazimah. Kalau maksur Sur diakhiri dengan alif lazimah. diakhiri oleh alif. Kalau mangkus, Ya, itu dia. Jadi ini maksur atau mangkus? maksur. Maksur, betul. Kan alif ya. Wal masakini, itu Ataf juga. atof juga, majrur. Ya, Dijar dengan tanda? iya. Eh, Kasro, Ustaz. Hah? Kasro. Majrur dengan tanda? Kasro. Kasro. Kenapa bukan ya? Jama ini jama. Ini nunnya kan bukan tambahan. Miskin. Iya. Miskin. Memang sudah ada nunnya. Di jama-jama taksir, masakin. Paham kan? Jadi nun itu jangan kira nunnya jama mudzakkar salim. Dari mana kita tahu itu nun asli? Ya ada di mufrad. Kan memang sudah ada di mufrad. Miskinun. Miskinun. Paham kan? Jadi ini bukan ya, tapi kasro. Wal masakini wabnis sabili. Sampingnya? Ibni. Ataf. Oke. Oke. Ke al-masakin. Al-masakin. Enggak apa-apa juga. Atau ke yang paling pertama. Ke mana berarti? Al-walidain. Al-walidain. As-sabili. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Betul. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Wa ma taf'alu. Ma di belakangnya. Ma. Huruf syarat. Apa? Huruf syarat. Isim syarat. Isim syarat. Tidak ada dari alat penjazam yang menjazam dua fiil itu tidak ada huruf kecuali in dan idmah. Paham tak? Jadi selainnya itu isim syarat. Ahsanta, isim syarat. Tugasnya? Menjazam dua fiil. Betul. Taf'alu. Fiil mudhari. Fiil mudhari betul. Hukumnya? Hukumnya majazum.
Betul. Tanda jazmnya. Hasfun nun. Ahsanta, betul. Belakangnya min khairin. Mudah itu ya. Biar anak TK ini tahu. Min khairin. Jar majrur. Bukan itu. Setelahnya lagi. Fa innallaha inna. Saudaranya anna. Saudaranya anna. Allah Isim anna. isim anna. Hukumnya? Mansub. Betul. Bihi Jar majrur. alimun. Khabar anna. Ahsanta, betul. Mantap. Terjemahkan. Allah berfirman, mereka bertanya padamu tentang apa yang mereka infakkan, yaitu kepada Muhammad, katakanlah, apa saja yang kalian infakkan dari harta mereka, harta maka untuk kedua orang tua dan orang-orang terdekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Baik. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alun, mereka bertanya. Itu makna yas'alun. Waw kan mereka. Ciri-ciri waw makna mereka kalau awalnya ya. Kalau awal dari fi'il mudhari itu ya, artikan waw mereka. Kalau awalnya ta, artikan waw kalian. Paham cara melihat cepatnya? Jadi ini dibilang yas'alun, berarti wawnya mereka. Mereka bertanya. Kalau dibilang tas'alun, berarti nanti apa? Kalian bertanya. Itu dia. Jadi kalau akhir waw pasangannya ya, mereka. Waw pasangannya ta, kalian. Iya. Yas'alun, mereka bertanya. Kepada kamu. Mada yunfikun, apa yang mereka harus infakkan? Kul, katakan wahai Muhammad. Karena mereka bertanya apa yang harus diinfakkan, katakan. Jawab, ma anfaqatum, apapun yang kalian infakkan. Min khairin. Ini kita butuh tafsir terjemahannya min khairin. Iya. Karena kalau kita buka kamus min khairin akan berarti kebaikan. Tapi khair dalam bahasa Arab bisa bermakna mal, harta. Dia bisa bermakna mal, harta. Lihat surat Al-Adiyat. Ada di ayat surah Al-Adiyat. Apa itu surah Al-Adiyat? Wal adiyati dobha, terus. Pokoknya cari sampai dapat khair. Terus. Wal adiyati dobha. Wal muriyati qadaha, terus. Hilang semua hafalan deh. Belum. Ya, langsung ayat situ. Fa innahu, baiklah langsung masuk di situ ya intinya ya. Fa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh dia mencintai kebaikan. Bukan begitu artinya. Itu artinya mencintai harta. Sangat syadid. Itu celaan terhadap orang mencintai harta. Bukan ini kalau mencintai kebaikan tidak dicela. Mencintai kebaikan tidak dicela. Bagus orang mencintai kebaikan. Tapi khair maknanya di ayat situ apa artinya? Mal. Jadi khair itu bisa bermakna harta. Hati-hati itu Bu, tidak sama dengan kamusnya. Jadi di sini juga sama ini. Dan kebetulan di sini khairnya ada dua. Satu harta, satu kebaikan. Betul yang kebaikan sesuai kamus. Nah, ini sekarang. Wa ma anfaqatum min khair. Apapun yang kalian infakkan min khair dari harta, pakai min sebagian. Min di sini bermakna sebahagian. Karena susah orang menginfakkan seluruh hartanya, walaupun ada. Iya, seperti Abu Bakar diinfakkan seluruh hartanya. Tapi kita tentunya jauh dari Abu Bakar. Min khair bermakna sebahagian dari harta. Maka falil walidain, maka untuk kedua orang tua. Kalau ada kalian mau infakkan, kedua orang tua.
Itu yang didahulukan. Wal aqrabin, kalau orang tua sudah, maka kata Nabi al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat. Sini al-aqrabin, keluarga dekat. Orang tua sudah cukup, keluarga dekat. Wal yatama, kita keluar dari keluarga dekat, yatim. Yatim. Wal masakin, miskin. Masuk di dalamnya fakir. Yatim, orang meninggal orang tuanya sebelum usia balik. Sebelum usia balik. Adapun sudah balik, meninggal orang tuanya, bisa masuk ke miskin. Atau fakir kalau dia tidak punya penghasilan. Tidak masuk lagi di yatim. Yatim itu sebelum balik. Nah, Anda paham ini? Tidak boleh kita pesantren rumah bahasa Arab beri makan anak yatim di RBA. Orang anak RBA sudah usia 17 tahun. Bukan lagi yatim. Dipahamkan? Yatim itu sebelum balik. Yatim itu sebelum balik. Itu namanya yatim. Dia meninggal orang tuanya, dia sebelum balik. Wal miskin. Kalau sudah ada akrobin, orang tua, akrobin, yatim, miskin. Miskin. Wa binis sabil, musafir. Musafir. Ya. Ini namanya tempat diarahkan sedekah. Tempat diarahkan sedekah. Ibnu Sabil kalau di kita jarang ya. Kalau di Arab banyak. Mereka buat minuman di jalan-jalan, dia simpan. Apakah ada sumurnya atau dia buat tempat minum di situ. Setiap orang lewat bisa mampir minum. Bisa mampir minum. Ya kalau di Indonesia jarang kita lihat itu. Tapi ini adalah tempat kita bersedekah. Ibnu Sabil. Untuk musafir. Untuk musafir. Setelah itu wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan. Kalau di sini khair kebaikan, bukan harta. Ini lebih umum, lebih umum. Apapun yang kalian lakukan min khair berupa kebaikan, apapun itu, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadapnya. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Terus Ay yas'alunaka 'anil nafaqati wa hadha ya'ummu su'ala 'anil munfiqi wal munfaqi 'alayhi fa ajabahum 'anhuma faqala qul ma anfaqtum min khairin ay malun qalilun aw katsirun fa awlan nasi bihi wa ahaqquhum bit taqdimi a'zamuhum haqqan 'alayka wa humul walidani al wajibu birruhuma wal muharramu uququhuma. Wa min a'zami birrihima nafaqatu 'alaihima wa min a'zami al-uquqi tarkul infaqi 'alaihima. Masya Allah. Sampai situ ayyas alunaka sudah tadi anin nafaqati. Ini ditahu, ini mudah ini ya. Wa hadha ya ummus su'ala. Mana mic tadi di belakangnya? Indah. Ya hada. Ada mubtada. Mubtada ahsanta. Ya ummu. Ya. Ya ummu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Hukumnya? Marfu. Marfu. Kenapa bisa marfu? Karena tidak ada penasab dan penjazam. Ahsanta, betul. Tidak ada ala penasab dan penjazam. As-su'ala di belakangnya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi, betul. Ahsanta. Mi anil munfaki. Sampingnya. As-su'ala anil munfaki. Anil munfaki jar majrur. Betul. Wal munfaki alaihi. Munfaki? Wal munfaki atof. Atof alaihi. Alaihi jar majrur. Betul. Fa'ajabahum depannya.
fi'il madhi Fi'il madhi. Hukumnya mabni mabni di atas fathah fathah. Hum. Sampingnya Bang Reza. Tat. Hum. itu domir, maf'ulun bih, Tat. Betul. Domir maf'ul bi, betul. Dari mana Bang Reza tahu? Karena domir ketemu fi'il. Ya enggak? Masya Allah. Karena domir ketemu Fi'il. fi'il. Masya Allah. Betul sekali. Mantap. Anha kalau itu Anha, an apa? Hah? An. mana di mana itu, Tat? Di situ. Oh, di sebelahnya ya. Iyalah. An itu kan huruf jer, Tat. Huruf jar betul. Ha. Huma, Tat ya maksudnya. Ha. Oh, saya Situ huma. Oh, baik. Huma. Huma dia majrur, Tat. Karena? Karena abis jer majrur, tapi dia mabni. Betul. Habis huruf jar majrur tapi dia mabni. Begini memang ya. Begini jawabannya orang yang sudah lama di laut. Alhamdulillah. Mantap Bang Reza. Mantap. Masya Allah. Terus setelahnya kasih ke depannya. Ahsanta. Sudah banyaklah kemajuannya. Kola. Kola. Fi'il madhi Fi'il madhi hukumnya. mabni di atas fathah. Betul. Kul ma anfaqtum min khairin sudah tadi. Ai malun depannya. Khobar. Dari Khobar mukaddam. Khobar yang dari mubtada yang disembunyikan. mana itu? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu ada mubtada yang disembunyikan? Setelah titik 2. Ada titik 2, betul. Titik 2 itu pengganti dari huwa, ya, atau yang lainnya dari khobar dari mubtada yang disembunyikan. Betul, ahsanta. Malun qalilun. Qalilun naat. Betul. Au Huruf atop kathirun. yang diatofkan. Ahsanta, betul. Kasih ke depannya. Fa'aulan nasi bihi. Aula. Mursyid, arsyadakallah. mubtada Ustaz Mubtada. Berarti hukumnya marfu marfu. Tanda rofanya. dhamma muqaddarah Kenapa bisa? isim maksur Isim maksur, betul. An-nasi. mudhafun ilaih. Betul. Kenapa tahu? Formasinya Ustaz nakir ma'rifah. Nah, apa tadi bilang? Formasinya Formasinya. kayak Mantap, mantap. Iya. Ini ya. Formasinya. Iya, nakir ma'rifah. Mantap. Pokoknya. Ucapkan apa yang ditahu. Bihi. jar majrur. Betul. Kasih ke depan. Wa ahakkuhum ahakku. Maktuf Ustaz. Diatopkan ke Aula. aula. Makanya dibaca marfu. Ahakkuhum. Hum mudhafun ilaih. Ahsanta, betul. Bitaqdimi depannya. Bitakdimi jar majrur. Betul. A'dhamuhum. Khobar. Di sini seharusnya wa a'dhamuhum juga. Ada wawunya, ahakkuhum fa'aulan nasi bihi wa ahakkuhum wa a'dhamuhum. Bisa. Tapi kalau a'dhamuhum tidak pakai wawu. Tidak pakai wawu. Antum pakai wawu di situ? Enggak? Baik. Kalau pakai wawu berarti atop. Tapi sekarang tidak pakai wawu. Disinilah ujiannya. A'dhamuhum, a'dhamu Khobar. lah. Ibnu? Mubtada Ustaz. Lah. Belakangnya. Oh situ. Sana, sana, sana.
A'dhamuhum. Sampingnya. Pengikut ini, pengikut. Atop gugur. Tidak ada huruf atop. Taukid bukan. Karena bukan lafaz-lafaz taukid. Sampingnya. Badal. Badal. Jadi itu atop. Kalau dihilangkan huruf atopnya jadi badal. Apa pengertian badal? Pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Kan sudah saya pernah jelaskan kan waktu pembahasan badal. Tanpa perantara maksudnya tanpa huruf atop. Paham kan? Kalau antum bilang gini, Ja'a Zaidun wa Abu Abdillah. Apa i'rabnya Abu Abdillah? Ja'a Zaidun wa Abu Abdillah. Apa i'rabnya? Atop, kan ada huruf atop. Tapi kalau saya bilang Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Apa i'rabnya? Begitu maksudnya badal. Jadi bedanya badal dengan huruf atop, sama-sama pengikut tapi atop huruf atop, badal tanpa perantara huruf atop. Dipahami ini? Jadi kalau hilang huruf atopnya tiba-tiba badal. Kan ini aulan nas. Aulan nas wa ahaqquhum masih atop. Wa ahaqquhum atop. A'dhamuhum sama semua itu. Aula, ahaq, a'dham sama bentuknya, tapi dihilangkan huruf atopnya itu menunjukkan dia badal. Jadi begitu ciri-cirinya. Begitu ciri-cirinya. Santa badal. Hum Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih haqqan sampingnya iman Tamyiz. tamiz. Setiap setelah isim tafdil itu isim yang berwazan af'al. Isim mansub setelah isim tafdil. Ini teori. Iya, jadi ada isim mansub. Paham kan? Isim mansub terletak ya setelah isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil itu isim berwazan af'al. Isim berwazan af'alu yang bermakna lebih mulia, lebih baik, itu namanya isim tafdil. Jadi kalau ada isim mansub setelah isim tafdil, pastikan i'rabnya adalah apa? Tamyiz. Zun. Paham kan? Dengan syarat harus nakiro. Kan ada syaratnya tamyiz. Harus apa? Tamyiz nakiro. Itu tamyiz di i'rabnya. Tahu tamyiz kan? Isim mansub. Iya. Betul, tamyiz ahsanta. Alaika. Alaika majrur kana alai. Alaika. Iya, alaika. Majrur. Siapa? Kaya. Ka-nya. Kenapa? Kana ala. Siapa Allah? Huruf jar. Betul. Sampingnya. Wahum. Hum. Mubtada. Mubtada. Bertanya. Coba hum. Mubtada. Mubtada. Al-walidani. Khobar. Kenapa di kasroh? Al-walidani. Marfu Ustaz. Tanda rofanya. Alif. Alif. Karena dia siapa? Isim musanna. Betul. Betul. Al-wajibu birruhuma. Al-wajibu sampingnya. Naat. Dari susunan ma'rifah. Tidak cocok. Karena walidan 2. Al-wajib 1. Berarti mulai baru lagi. Berarti khabar Ustaz. Khobar. Tidak. Mana mubtadanya? Al-wajibu. Di belakangnya. Birruhuma. Al-wajibu birruhuma. Al-wajibu. Mubtada. Mubtada. Kan tadi sudah ada mubtada khobar. Hum. Mubtada. Al-walida. Hum al-walidan khobar. Al-wajibu. Mubtada lagi. Mulai lagi
Tapi dari awal. Iya, ahsanta, betul. Birru, Khobar. khobar, betul. Iya. Huma, belakangnya. Huma, Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Dari mana tahu? Karena ada huruf jer. Amana. Ba. Birruhuma. Birru itu khobar tadi. Huma, Mudhafun ilaih. kenapa ditahu itu mudhafun ilaih? Sudah benar itu jawabannya. Karena susunan ma'rifah nakiro. Ma'rifah nakiro. Kalau ma'rifah nakiro bukan mudhafun ilaih. Susunan apa ini? Nabi bilang mursyid farmasi apa? Apa tadi bilang? Formasi. Ada. Gimana ini? Bir, nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Nakiro. Huma, Ma'rifah. berarti susunannya? Ma'rifah nakiro. Isa. Nakiro ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Ya, nakiro ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Jadi yang pertama dulu disebut. Betul. Hasanta. Susunannya nakiro ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Betul. Mudhafun ilaih. Wal muharramu. Wa atof. Huruf atof, betul. Al muharramu. Yang diatofkan. Kepada? Birru. Huma. Enggak. Ke sebelumnya yang paling pertama. Oh, berarti wahum. Enggak. Al wajibu. Al-wajibu. Nah, atof itu ke mubtada. Atofnya ke mubtada, betul. Ukukuhuma, ukuku berarti sama dengan biru. Kan atof jumlah ke jumlah ini. Biru tadi apa irobnya biru? Khobar, berarti ukuku apa irobnya? Ukuku dia mubtada. Kan al-muharramu mubtadanya, kan atof ke mubtada. Berarti ukuku. Ukuku. Sama ini, irobnya al-wajibu birruhuma. Sama, al-wajibu mubtada. Jadi dia tadi itu atof. Al-muharramu atof sekaligus mubtada. Sekaligus mubtada. Birru khobar. Berarti ini juga ukuku. Apa itu? Khobar. Khobar juga. Begitu dia. Karena ini atof jumlah. Huma. Huma. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kenapa bisa? Karena Ma'rifah naki. oh susunan ma'rifah nakiro. Susunan. Ma'rifah nakiro. Ma'rifah nakiro. Salah. Sekarang ukuku. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Nakiro. Huma. Ma'rifah. Berarti susunannya? Nakiro ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Betul. Begitu. Betul. Nah, belakangnya. Wa min a'adhami. Min. Huruf jar. Huruf jar a'adhami. Majrur. Karena Min. birri. Mudhafun ilaih. Betul. Hima. Naat. Lah. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf nilai lagi. Jadi birri mudhaf nilai wa huwa mudhaf. Huma mudhafun ilai lagi. Betul. An-nafaqatu alaihima. An-nafaqatu. Belakangnya. Mubtada. Mubtada, betul. Alaihima. Jar majrur. Betul. Wa min a'adhami. Jar majrur. Al-ukuku. Al-ukuki. Mudhaf ilaihi. Betul. Sampingnya tarkul infaki. Tarku mubtada muakhar. Betul. Jadi tadi itu an-nafaqatu bisa di-rob mubtada muakhar. Dari mana kita tahu kalau ada jar majrur di depan yang marfu setelahnya itu adalah mubtada muakhar. Itu i'rab dasar itu. Jadi an-nafaqatu tadi itu yang tadi di-rob mubtada. Ya kan? Di-rob mubtada, jar majrur setelahnya adalah khobar, bisa di-rob dia mubtada muakhar. Itu mubtada. Kalau ada jar majrur di depan, setelahnya itu mubtada muakhar. Itu rata-rata itu. Dipahamkan? Nah, untuk i'rab dasar ya.
supaya nanti tidak berulang. Untuk irob dasar, tapi nanti ada irob lainnya. Ada irob lainnya. Kalau ada jar, ya, majrur. Atau dorob. Dua. Coba langsung. Ada jar majrur atau dorob di depan. Setelahnya, setelah dua ini ada isim marfu. Ada isim marfu. Maka isim marfu ini adalah mubtada muakhar. Ini nanti supaya tidak berulang lagi ini. Kalau dapat beginilah i'rabnya. Dah. Jadi kalau ada jar majrur atau dorob di depan, setelahnya ada isim marfu, maka mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Misalnya antum bilang begini, asalnya kan Zaidun fil dari. Dah? Itu kan antum langsung bilang Zaid apa? Mubtada. Tapi jar majrur biasanya itu orang Arab dia balik susunannya. Mereka bilang fidar Zaidun. Begini susunan. Kebanyakan dalam bahasa Arab begini susunannya. Bukan itu. Bukan itu. Paham kan? Jadi apa i'rabnya sekarang fidari Zaidun? Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Mubtada apa namanya? Muakhar. Sama dengan katakan Zaidun indaka. Zaidun indaka. Apa antum i'rab Zaidun? Mubtada. Tapi ini susunan biasa. Sedikit datang dalam bahasa Arab. Mereka lebih sering indaka Zaid. Lebih sering dia bilang begini. Indaka Zaidun. Apa i'rabnya Zaidun? Tetap mubtada. Tapi mubtada apa namanya? Muakhar. Itu i'rab pertama. Nanti ada i'rab kedua. Tapi ini i'rab mudahnya begitu. Jadi ingat itu. Lihat sekarang susunan kalimat kita. Lihat. Tadi wa min a'dhami jar majrur kan? Birrihima an-nafaqatu. Apa i'rabnya an-nafaqatu? Mubtada muakhar. Itu kalau ada jar majrur di depan. Dipahamkan? Demikian setelahnya. Wa min a'dhamil uquqi tarkun nafaqati tarkul infaqi alaihima. Apa i'rabnya tarku tadi Abdurrahman? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Paham sekarang? Jadi nanti kalau berulang saya akan tanya lagi. Kan ini butuh praktek. Apalagi kita baru buku dasar, belum ada susunan mubtada dan khobar yang dibalik. Di buku dasar. Tapi nanti buku kedua akan disebut, buku ketiga. Nahwu, buku ketiga akan disebutkan semua itu susunan. Sehingga nanti kalau sudah datang penyebutannya, antum akan lebih paham. Karena sudah kita ambil di sini. Jadi tarku mubtada muakhar. Al-infaqi Mudhafun ilaih. Alaihima jar majrur. Jar majrur. Terjemahkan. Yaitu mereka bertanya tentang nafkah. Dan ini mencakup pertanyaan tentang orang-orang yang berinfak dan yang diberi infak padanya. Enggak. Ini mencakup al-munfak yang diinfakkan. Al-munfak artinya yang diinfakkan. Pertanyaan ini mencakup yang diinfakkan. Munfak ya, yang diinfakkan. Apa yang mau saya sumbang? Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya sumbang dalam agama Allah ini? Mencakup itu yang pertama. Wal munfak alai, yang diinfakkan kepadanya. Siapa itu? Di mana saya salurkan? Jadi pertanyaan para sahabat dua. Apa yang harus saya sedekahkan? Dan kemana saya sedekahkan? Maka jawabannya mencakup itu nanti. Jadi al-munfak yang diinfakkan, munfak alai yang diinfakkan kepadanya. Penerimanya. Kalau al-munfik, orangnya yang bertanya. Masa itu tidak perlu dikasih tahu. Yang bertanya, itu munfik namanya. Kalau yang diinfakkan, munfak. Isim maf'ul. Terus. Maka Allah menjawab tentang mereka. Tentang yang berinfak dan yang diberi infak. Tentang keduanya ya. Tentang yang munfak, yang diinfakkan, wal munfak alaih, dan yang diinfakkan kepadanya.
Maka Allah berkata, katakanlah apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, Berupa harta. Katakan, apapun yang kalian infakkan berupa harta. Jadi intinya, kalau masalah mumpak, yang mau diinfakkan, terserah. Yang penting, harta yang kamu punya. Sedikit banyak, lihat urainya. yaitu harta yang banyak ataupun sedikit. Terbalik. Yaitu harta yang sedikit maupun banyak. Jadi kalau masalah yang diinfakkan, terserah. Apapun itu, baik hartanya sedikit ataupun apa? Banyak. Nggak harus tunggu banyak baru kita berinfak. Biar kita santri punya 2.000, infak 1.000. Nggak ada masalah. Iya. Terus? Maka yang paling utama adalah dan paling agungnya haknya atas kamu. Fa'aulan nas. Maka yang paling utama berhak orang. Maka orang yang paling utama dengannya. Maksudnya penerimanya. Fa'aulan nas. Orang yang paling pantas. Itu aula. Paling pantas, paling utama, paling didahulukan. Terus? Maka orang-orang yang paling utama berhak dan paling agungnya haknya atas kamu. Mereka adalah kedua orang tua yang wajib berbuat baik pada mereka berdua. Dan diharamkan durhaka pada mereka berdua. Ini yang pertama. Aulan nas, orang paling utama kamu infakkan padanya. Wa ahakkuhum, orang yang paling berhak mendapatkan at-taqdim, yang dikedepankan alai atasnya, itu a'adhamuhum haqqan, yaitu yang paling besar. Yaitu, kalau badal artikan yaitu. Yaitu yang paling besar haknya alai atasmu. Wahumul walidan, mereka adalah kedua orang tua. Itu yang paling berhak kita biayai. Iya, sebagian orang tuanya paling berhak dia siksa untuk minta kiriman. Dia tahu orang tuanya susah, minta saja. Iya. Seharusnya orang tua adalah yang paling berhak untuk dibantu. Kemudian al-wajib, yang wajib. Biruhuma, untuk berbuat baik kepada keduanya. Wal muharram, dan yang diharamkan ukukuhuma, durhaka kepada keduanya. Ukuk durhaka, lawan dari bir. Terus? Dan termasuk paling agung adalah menafkahi mereka berdua. Dan termasuk kedurhakaan yang paling buruk adalah meninggalkan nafkah atas mereka berdua. Orang anggap itu durhaka itu kalau kita berkata buruk. Membentak. Enggak. Durhaka itu kalau kita enggak pernah kirimkan uang untuk orang tua kita. Itu dibilang durhaka. Kalau kita mampu, kita ada uang, tapi kita enggak pernah infak kepada orang tua, itu juga ternyata masuk durhaka. Tarkul infak, meninggalkan infak kepada orang tua padahal mampu, itulah durhaka. Iya kan? Kadang kita memahami durhaka itu tadi, membentak. Karena kita telah ditanamkan di Quran, kalau penceramah kan hanya menanamkan. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada orang tuamu, Artinya kita pahami bahwa durhaka itu membentaknya. Paham kan? Membentaknya. Ternyata durhaka itu kalau kita tidak berinfak. Makanya di sebagian kesempatan di masyayikh, seperti Syekh Singkiti, ketika beliau ditanya, ada orang tuaku mau hartaku, mau ambil mobilku, boleh nggak saya larang? Dia bilang, dia belum marah. Masa kamu marah orang tuamu mau ambil mobilmu? Itu punyanya orang tua. Iya, dia kan orang yang paling berhak kita kasih. Iya, kalau dia mau ambil, bilang saja ambil. Ini Syekh Singkiti, beliau terkenal dengan zuhudnya. Syekh Singkiti itu muridnya Syekh sekarang, gurunya Syekh Utsaimin. Iya, dia tidak tahu mata uang. Dia tidak tahu mata uang. Dia tidak menerima kedudukan. Padahal dia di Arab, orang ulama besar, punya tafsir Adwaul Bayan, tafsir Quran dengan Quran. Beliau pernah bilang, kalau saya mau kedudukan, saya punya jalannya. Maksudnya ada jalannya untuk mendapatkan kedudukan. Karena di Arab, ulama
diberikan kedudukan. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, saya datang dari negeriku, Singkiti kan dia bukan orang Arab. Menjadi ulama di Arab. Saya datang dari negeriku membawa banyak orang tidak punya. Itu apa itu? Dia bilang al-qanaah. Hanya merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Hanya merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Jadi biar mata uang dia tidak tahu. Ini mata uang apa? Dia tidak tahu. Itu diantara disebutkan di biografinya. Itu disebutkan oleh muridnya. Itu Syekh Bakar Abu Zaid. Tentang gurunya itu. Tentang gurunya itu. Nah, ini syahidnya adalah beliau pernah ditanya tentang itu. Ada seorang anak bertanya kepada beliau bahwa gimana ini ada ayahnya mau ambil mobilnya. Ini dia marah. Masa kamu tanya itu? Itu enggak usah ditanya. Orang tuamu wajib kamu infak kepadanya. Kalau kamu tidak beri, kamu durhaka. Kalau kamu tidak kasih, kamu durhaka. Dipahamkan? Nah, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Kan kalau ulama tafsir, dan inilah diantara yang harus kita amalkan. Tarkul infak itu adalah a'dhamul uquq. Meninggalkan infak pada orang tua itu sebesar-besarnya durhaka. Nah, sampai situ alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok. Ahsan, Masya Allah, lumayan lah. Siapa besok? Yang keluar arisannya? Ahsan. Terus sedikit kita sudah selesai ya, kita tutup.